Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfan selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang iman, Islam, dan ihsan, 3 pilar dialektis pembentuk karakter unggul, yang disusun oleh Akila Fiani pribadi, Erin Vilaili, Dimas Arya Putra, dan Sugianto. Materi yang pertama yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua adalah proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkan. Yang ketiga adalah ibadah, manifestasi iman dan Islam. Materi yang pertama, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan anggota badan. Islam adalah agama yang dibawa oleh para Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ihsan adalah berbuat baik. Yang kedua, proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Yang pertama fitrah ilahi, yang kedua hidayah, yang ketiga ikhtiar ihsani. Fitrah ilahi. Dalam iman, pembenaran terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Maksud fitrah Allah di sini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Yang kedua adalah hidayah. Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Ia dipandangkan artinya dengan kata hudan, dilalah atau thorik. Menurut Muhammad Abduh, hidayah adalah petunjuk halus yang membawa atau menyampaikan kepada apa yang dituju atau diingini. Ada 5 macam hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu hidayah al-wijdan al-fitri, yaitu petunjuk insting dan intuisi. Yang kedua hidayah al-hawas, petunjuk indrawi. Yang ketiga hidayah al-aql, petunjuk akal. Yang keempat hidayah al-adin, petunjuk agama. Dan yang terakhir hidayah at-taufik, petunjuk khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbab walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwal a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikendakinya, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Yang ketiga, ikhtiar ihsani. Iman yang ada dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah. Suatu saat turun, dalam kesempatan lain naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman dan berupaya mempraktekkannya, terutama saat imannya sedang turun. Hal ini agar dirinya punya kesempatan besar meninggal dunia dalam keadaan membawa iman atau husnul khotimah. Berikut dijelaskan sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan iman. Yang pertama adalah penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Karena hidayah merupakan rahasia Allah, maka setiap muslim berkewajiban menyediakan lingkungan yang kondusif demi tumbuh dan berkembangnya fitrah tauhid. Yang kedua, zikir, tafakur, dan tadabbur. Iman dapat terbentuk ketika manusia memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mendalam semua realitas yang ada di alam semesta. Yang ketiga, ingat mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati akan dirasakan oleh manusia setelah tiba saatnya. Salah satu cara untuk mengingat mati adalah bertakziah kepada orang yang mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikannya cahaya dan kami tunjuki dengannya siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Shadaqallahul Adzim. Materi yang ketiga yaitu ibadah, manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, hakikat dan manfaat ibadah. Kedua, macam ibadah. Ketiga, syarat ibadah. Dan terakhir, hakikat dan ibadah. Hakikat ibadah ialah suatu pengertian yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, tunduk dan takut kepada Allah. Sedangkan manfaat yang pertama, menjaga keselamatan akidah. Yang kedua, menjaga agar hubungan antar manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi. Dan yang ketiga, mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Macam-macam ibadah ada dua, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Yang pertama, ibadah khusus, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara atau kalfiyat, syarat dan rukunnya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan kita tidak boleh menambah atau menguranginya sedikit pun. Yang kedua, ibadah umum. Ibadah gairu madhah adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan. Bahasan yang ketiga yaitu syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, dilakukannya dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Bahasan yang keempat, sholat, ibadah utama dan istimewa. Yang pertama, sholat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah mendahului semua ibadah badaniyah yang lain. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Ketiga, dengan sholat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat. Keempat, sholat adalah ibadah yang paling keras perintahnya. Dan yang terakhir, kelima, sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan dan sesi menyanggah. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.